3 hari sebelum Lebaran, ibu mertuaku mengunci pintu depan dari dalam, di teras. 2 orang tua renta berdiri dengan koper lusuh dan sekantong oleh-oleh dari kampung. Itu ayah dan ibuku. Mereka datang jauh dari Jawa Tengah, ingin berziarah ke makam Wali Songo dan singgah di rumah anak mereka. Ibu mertuaku membuka jendela sedikit, lalu berkata dengan senyum yang tidak sampai ke matanya. Rumah sudah penuh. Cari saja penginapan di dekat sini. Ayahku menunduk. Ibuku menggenggam plastik oleh-oleh itu erat-erat, seolah malu sudah membawanya. Dan aku, yang berdiri beberapa langkah di belakang, hanya bisa mematung. Tapi ada satu hal yang ibu mertuaku tidak tahu. Rumah yang ia kunci hari itu. Rumah tempat ia merasa jadi ratu selama bertahun-tahun. Bukan miliknya. Bukan pula milik suamiku. Setiap batu bata, setiap lembar sertifikat tercatat atas satu nama saja. Dan malam itu juga, aku memutuskan untuk berhenti diam. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini, tempat kita menyimak kisah-kisah rumah tangga yang mungkin pernah kalian rasakan sendiri. Hari ini, aku akan menceritakan bagaimana sebuah keluarga yang merasa berkuasa atas segalanya harus berlutut memohon saat mereka akhirnya sadar siapa sebenarnya yang selama ini menopang atap di atas kepala mereka. Balasannya datang perlahan, tenang, dan sangat elegan, dengan cara yang tidak pernah mereka sangka. Kalau kalian suka kisah tentang harga diri yang akhirnya berdiri tegak, tekan suka dan subscribe agar tidak ketinggalan sampai akhir. Namaku Ratna Widiawati, usiaku 33 tahun. Aku bekerja sebagai auditor keuangan di sebuah perusahaan konsultan di Jakarta. Orang luar yang melihat hidupku mungkin akan mengira aku sudah mapan. Punya suami, punya rumah 2 lantai di kawasan Bintaro, punya mobil di garasi. Tapi hanya aku yang tahu betapa asingnya rasa tinggal di rumah yang tercatat atas namaku sendiri. Namun setiap hari terasa seperti rumah orang lain. Aku bukan perempuan yang mudah dijatuhkan. Tapi selama 7 tahun, aku memilih menunduk demi satu kata yang selama ini kupikir suci, yaitu keluarga. Suamiku bernama Baskara. Di mata orang, ia laki-laki yang tenang dan sopan di awal pernikahan. Kupikir itu sifat yang baik, ketenangan seorang pria yang bertanggung jawab. Namun, setelah lama hidup bersama, aku sadar, ketenangannya bukan tanggung jawab. Ketenangannya adalah cara paling mudah untuk tidak pernah membelaku dalam urusan apapun yang menyangkut ibunya. Mulut Baskara selalu terkunci. Ibu mertuaku, Bu Suryani, adalah kebalikan dari diamnya anaknya. Di luar rumah, ia berbicara lembut, murah senyum, rajin ke pengajian. Siapapun yang bertemu pasti memujinya sebagai ibu yang santun. Tapi di dalam rumah, setiap kalimatnya adalah pisau kecil. Ia tahu cara berbicara yang membuat orang merasa tertindas tanpa bisa membalas. Dan ia punya satu sekutu setia, yaitu kakak iparku, Mbak Vero. Mbak Vero sudah menikah dan tinggal tak jauh dari kami. Tapi ia lebih sering ada di rumah kami daripada di rumahnya sendiri. Ia datang untuk makan, untuk mengeluh. Dan yang paling sering, untuk mengawasi. Mengawasi apa yang kumasak, berapa lama aku tidur, dan seberapa banyak aku mengeluh. Sejak awal, mereka berdua memperlakukanku bukan seperti menantu, melainkan seperti pembantu yang kebetulan menikah dengan anak sulung mereka. Yang mereka tidak tahu, aku mencatat segalanya, bukan karena dendam. Awalnya, hanya karena aku seorang auditor dan mencatat adalah nafasku. Untuk mengerti bagaimana semua ini bisa terjadi, aku harus membawa kalian kembali ke 7 tahun yang lalu, ketika Baskara dan aku menikah. Keluarganya sedang terlilit hutang. Usaha catering milik Bu Suryani hampir bangkrut. Rumah kontrakan mereka di Ciputat sudah 2 bulan menunggak. Aku ingat betul malam ketika Baskara memelukku dan berkata bahwa ia malu, bahwa ia tidak tahu bagaimana harus menyelamatkan keluarganya. Aku, yang saat itu baru saja mendapat warisan kecil dari almarhum kakekku dan tabungan hasil kerja bertahun-tahun, mengambil sebuah keputusan
Aku membeli rumah 2 lantai di Bintaro. Aku menaruh modal untuk menghidupkan kembali usaha catering itu. Dan aku membiarkan semuanya berjalan atas nama keluarga besar. Demi kata harmoni. Sertifikat rumah aku simpan atas namaku sendiri. Bukan karena curiga. Hanya karena sebagai orang keuangan. Aku terbiasa memisahkan aset dari emosi. Modal usaha catering pun kucatat rapi. Setiap rupiah yang kupinjamkan. Setiap keuntungan yang kembali. Setiap pembukuan yang kupegang. Diam-diam sebagai bendahara tidak resmi keluarga. Aku pikir kebaikanku akan disambut dengan rasa syukur. Aku salah. Bulan-bulan pertama setelah keluarga itu pindah ke rumah baru, sikap Bu Suryani mulai berubah. Semakin nyaman ia dengan atap yang baru, semakin tinggi dagunya kepadaku. Suatu pagi, aku bangun terlambat 15 menit karena semalam lembur menyelesaikan laporan. Bu Suryani menggedor pintu kamarku. "Ratna, sudah jam berapa ini? Istri macam apa yang tidur sampai matahari tinggi? Cepat bangun. Siapkan sarapan." Di rumah ini tidak ada yang boleh malas. Aku ingin menjelaskan bahwa aku pulang jam 2 pagi. Tapi Baskara yang berbaring di sampingku hanya menarik selimut dan berpura-pura tidur. Sejak hari itu, aku belajar bahwa di rumah ini penjelasanku tidak pernah punya harga. Aku tetap bekerja penuh sebagai auditor. Tapi setiap pulang, aku juga harus memasak untuk seisi rumah, mencuci, dan membereskan. Bu Suryani duduk di ruang tengah sambil menonton sinetron. Dan setiap kali aku lewat, ia punya perintah baru. "Ratna, tolong pijat kaki ibu." "Ratna." Cucian di belakang belum diangkat. "Ratna, kok masakannya asin?" Kamu ini tidak becus jadi istri. Lebaran pertama setelah menikah menjadi gambaran dari semua tahun yang akan datang. Saat itu, keluarga besar berkumpul di rumah baru yang kubeli. Meski waktu itu belum ada yang tahu siapa pembelinya. Semua wanita duduk di ruang tamu, mengobrol, tertawa, mencicipi kue lebaran. Kecuali aku. Aku menghabiskan seluruh hari raya di dapur, menggoreng, mengaduk opor, mencuci piring yang tak ada habisnya. Sementara keringat menetes ke gamis baruku, yang bahkan belum sempat kupamerkan pada siapapun. Ketika waktunya sungkeman, para menantu lain dipanggil satu persatu untuk difoto bersama Bu Suryani. Aku tidak dipanggil. Ketika aku keluar dari dapur dengan tangan masih basah. Sesi foto sudah selesai. Bu Suryani hanya melirikku dan berkata, "Ratna, itu gelas kotor di ruang tamu. Tolong diangkat." Di foto keluarga lebaran pertama itu, tidak ada aku. Seolah aku memang hanya pelayan yang kebetulan lewat. Malam itu, di dalam mobil saat pulang, aku menahan tangis. Baskara menyetir dalam diam. Ketika aku akhirnya berkata pelan bahwa aku merasa tidak dianggap, ia menjawab dengan kalimat yang akan ia ulang ribuan kali selama 7 tahun. "Jangan baperan. Ratna, ibu tidak bermaksud begitu." Aku menatap keluar jendela, memandangi lampu-lampu kota, dan bertanya-tanya, apakah begini rasanya menjadi orang asing di dalam hidup sendiri? Yang paling menyakitkan bukan pekerjaannya, tapi perbandingannya. Mbak Vero punya seorang adik ipar lain, istri dari anak bungsu Bu Suryani. Namanya Sasha. Sasha berasal dari keluarga berada. Ia jarang datang. Dan kalau datang, ia tidak pernah menyentuh pekerjaan rumah. Tapi Bu Suryani memperlakukannya seperti tamu kehormatan. "Sasha, jangan capek-capek, duduk saja. Nanti Ratna yang urus." Aku yang membeli rumah itu, yang menghidupi usaha keluarga itu, diperlakukan seperti babu. Sasha yang tidak menyumbang apa-apa, didudukkan seperti ratu. Suatu kali, saat arisan keluarga, seorang tamu bertanya, "Rumah siapa ini? Karena bagus sekali." Sebelum aku sempat menjawab, Bu Suryani menyahut cepat sambil tertawa, "Ini rumah keluarga kami. Alhamdulillah, hasil kerja keras almarhum bapak dan usaha catering saya." Aku berdiri di dapur, mendengar semuanya, memegang nampan berisi teh untuk para tamu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya tersenyum dan menuang teh. Tapi di dalam, sesuatu mulai kupatri diam-diam. Aku ingat setiap kata itu, malam itu. Untuk pertama kalinya,
Aku bertanya pada diriku sendiri, apakah aku salah karena marah? Bukankah kata orang, sabar terhadap mertua itu ibadah? Bukankah menghormati orang tua, suami adalah kewajiban seorang istri yang baik? Aku menekan amarahku. Aku berkata pada diriku, mungkin aku memang kurang sabar. Mungkin ini ujian yang harus kutelan. Aku memilih diam, dan kupikir diamku itu mulia. Butuh bertahun-tahun bagiku untuk mengerti bahwa ada perbedaan besar antara sabar dan membiarkan diri diinjak, dan bahwa orang yang jahat seringkali menggunakan kata-kata suci itu, sabar, ikhlas, demi keluarga, sebagai rantai untuk menyikat korbannya agar tidak berontak. Usaha catering itu berkembang berkat modal dan pembukuan rapi yang kukelola. Tapi semakin besar keuntungannya, semakin Bu Suryani lupa dari mana semuanya bermula. Ia mulai memakai uang usaha untuk membeli perhiasan, untuk umrah bersama Mbak Vero, untuk memanjakan Sasha. Ketika aku mengingatkan dengan halus bahwa pokok modal belum kembali, Bu Suryani tersinggung berat. Kamu ini menantu kok hitung-hitungan sama mertua? Uang keluarga? Ya untuk keluarga. Dasar tidak ikhlas. Kata itu lagi, ikhlas. Kata indah yang mereka jadikan senjata. Ada detail-detail kecil yang mungkin terdengar sepele, tapi justru itulah yang paling menggerus harga diri seseorang perlahan-lahan. Bu Suryani punya kebiasaan mengukur beras dengan gelas belimbing setiap pagi, lalu menandai batas air di dalam wadah nasi. Agar ia tahu apakah aku diam-diam makan lebih dari jatahku? Ia menjatah lauk untukku. Potongan ayam yang paling kecil, bagian yang paling banyak tulangnya. Sementara bagian dada yang empuk selalu disisihkan untuk Mbak Vero atau Sasha. Padahal aku yang membayar semua belanja dapur itu dari gajiku. Suatu pagi, karena terburu-buru ke kantor, aku mengambil sepotong tempe tambahan dari meja. Bu Suryani menegurku di depan Baskara. Ratna, makan itu secukupnya. Jangan rakus. Kamu sudah numpang di rumah keluarga ini. Masa lauk saja mau ambil banyak? Numpang. Kata itu menusuk lebih dalam dari apapun. Aku yang tidur di rumah yang tercatat atas namaku disebut menumpang. Dan Baskara seperti biasa hanya menyeruput kopinya. Pura-pura tidak mendengar. Aku menelan semuanya. Aku terus mencatat, bukan lagi karena kebiasaan seorang auditor, tapi karena diam-diam ada suara kecil di dalam diriku yang berkata, suatu hari, semua catatan ini akan berguna. Ada satu peristiwa yang tidak akan pernah kulupakan. Tahun ketiga pernikahan, kantorku memberi bonus tahunan yang cukup besar. Aku sudah berencana menggunakannya untuk memeriksakan lutut ayahku ke dokter spesialis di Jakarta. Tapi Bu Suryani mendengar soal bonus itu entah dari mana. Malam itu, ia masuk ke kamarku tanpa mengetuk. Ratna, Ibu dengar, kamu dapat bonus. Kebetulan Sasha mau melahirkan bulan depan. Butuh biaya rumah sakit yang bagus. Kamu kan sayang keluarga. Bantu adik iparmu, ya. Ibu sudah janjikan ke besan Sasha. Aku terdiam. Bu, uang itu sudah saya rencanakan untuk berobat ayah saya. Wajah Bu Suryani langsung berubah. Ayahmu bisa berobat di puskesmas kampung. Tapi Sasha, dia dari keluarga baik-baik. Tidak mungkin melahirkan di tempat sembarangan. Kamu ini bagaimana? Masa bapak sendiri didahulukan daripada keluarga suami? Menantu yang tahu diri itu mendahulukan keluarga suaminya. Aku ingat betul. Malam itu, Baskara ada di ruangan yang sama. Ia mendengar semuanya. Aku menunggu ia berkata sesuatu, membela ayahku, atau setidaknya membela hak istrinya sendiri. Tapi ia hanya menatap layar ponselnya dan bergumam. Sudah, Ratna, ikuti kata ibu saja. Bonus itu akhirnya kuberikan untuk persalinan Sasha di rumah sakit Maha. Lutut ayahku menunggu 1 tahun lagi. Dan tidak ada satupun ucapan terima kasih dari Sasha, apalagi dari Bu Suryani. Yang ada hanya keluhan bahwa kamar rumah sakitnya kurang besar. Malam itu, aku menangis diam-diam di kamar mandi agar tidak ada yang mendengar. Lalu aku keluar, mencuci muka, dan menambahkan 1 catatan lagi ke dalam map coklatku. Angkanya kutulis dengan tangan yang tenang, tapi di bawah angka itu, di sudut kertas
yang tak akan pernah kutunjukkan pada siapapun. Aku menulis satu kalimat kecil untuk diriku sendiri. Suatu hari, semua ini akan berakhir dengan caraku. Peristiwa lain terjadi setahun kemudian. Saat catering keluarga mendapat pesanan besar untuk sebuah acara pernikahan. Bu Suryani, yang gemar tampil sebagai pemilik usaha yang sukses, mengenakan kebaya bagus dan menyambut tamu di depan. Sementara aku di dapur belakang yang panas, mengangkat panci demi panci, mengatur 100 lebih porsi dengan keringat membasahi punggung. Aku tidak keberatan bekerja. Yang membuatku sesak adalah ketika seorang klien masuk ke dapur untuk memuji masakannya. Dan Bu Suryani buru-buru berkata, "Iya, ini semua resep dan hasil kerja keras saya. Bu, alhamdulillah usaha keluarga kami memang terkenal enak. Ia bahkan tidak menyebut namaku. Aku yang berdiri 2 meter darinya dengan celemek basah, dianggap tidak ada. Aku pulang malam itu dengan tangan melepuh karena minyak panas. Baskara melihat tanganku, bertanya sebentar, lalu kembali menonton televisi. Bu Suryani hanya berkata, "Besok jangan lupa cuci semua peralatan catering. Jangan ditumpuk." Baskara tahu semua ini. Ia melihat ibunya memperlakukanku seperti pembantu. Ia tahu rumah itu kubeli. Ia tahu usaha itu kumodali. Ia tahu tanganku melepuh karena usaha yang menghidupi mereka. Tapi setiap kali aku mencoba bicara, ia hanya menghela napas dan berkata, "Ratna, sabar ya. Ibu kan sudah tua, nanti juga sadar sendiri." 7 tahun ia berkata nanti, dan nanti itu tidak pernah datang. Pernah suatu kali, aku hampir menyerah sepenuhnya. Aku sempat menceritakan sedikit bebanku kepada seorang sahabat lama lewat telepon, sekedar melepas sesak. Entah bagaimana, kabar itu sampai ke telinga Bu Suryani. Mungkin dari Mbak Vero yang gemar menguping. Malam itu, di depan Baskara, Bu Suryani memarahiku habis-habisan. "Kamu menceritakan aib keluarga ke orang luar. Kamu tahu tidak? Itu memalukan. Urusan dalam rumah, ya diselesaikan di dalam rumah. Menantu yang baik itu menutup aib keluarga suaminya, bukan menyebarkannya kemana-mana." Aku ingin menjawab bahwa aku hanya butuh seseorang untuk mendengar bahwa selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang di rumah ini yang mau mendengarku. Tapi aku hanya menunduk dan meminta maaf. Karena saat itu, aku masih percaya bahwa diamku adalah bentuk kesalehan. Butuh waktu lama bagiku untuk menyadari bahwa yang mereka sebut aib itu sebenarnya adalah perlakuan buruk mereka sendiri. Dan yang seharusnya malu, bukanlah aku yang menceritakannya, melainkan mereka yang melakukannya. Menutupi kezaliman dengan dalih menjaga nama baik keluarga hanya membuat kezaliman itu tumbuh subur dalam gelap. Sampai akhirnya, 10 hari sebelum Lebaran tahun ini, ibuku menelpon dari kampung. Suaranya bergetar senang. "Nak, tahun ini Bapak sama Ibu mau ke Jakarta. Sekalian mau ziarah ke makam para wali. Boleh menginap di rumahmu sebentar?" Dadaku hangat mendengarnya. Sudah 3 tahun orang tuaku tidak ke Jakarta. Ayahku sudah tua, lututnya sering sakit. Ibuku selalu ingin melihat cucu, meski kami belum dikaruniai anak. Tentu saja aku mengiyakan. Rumah itu, rumahku. Wajar jika orang tuaku menginap di sana. Aku menyampaikannya saat makan malam. Baskara mengangguk pelan sambil menyuap nasi, seperti biasa. Tapi Bu Suryani meletakkan sendoknya dengan bunyi keras. "Menginap di sini. Berapa lama?" tanyanya. "Mungkin 4-5 hari, Bu. Sekalian ziarah," jawabku. Ia mendengus. "Rumah ini mau penuh dengan tamu lebaran dari keluarga besar. Nanti tidak ada tempat. Lagi pula, orang kampung repot minta diladeni ini itu." Aku menahan napas. "Bu, orang tua saya tidak akan merepotkan. Mereka biasa mandiri." Bu Suryani menatapku tajam. "Ratna, di sini yang mengatur rumah itu saya. Kamu ini menantu, bukan tuan rumah. Jaga sikapmu." Aku menoleh ke arah Baskara, berharap ia berkata sesuatu. Apapun, tapi suamiku hanya menunduk, mengunyah nasinya perlahan. Seolah pembicaraan itu terjadi di rumah tetangga. Tangannya mengepal di bawah meja, mulutnya terkunci rapat. Malam itu, aku tidak marah,
Aku hanya merasa dingin. Dan di dalam kediaman itu, aku mulai memahami satu hal yang selama 7 tahun kutolak untuk kuakui. Bagi mereka, kesabaranku bukan kebaikan. Kesabaranku adalah kelemahan yang bisa mereka injak kapan saja. Tapi mereka lupa satu hal. Kesabaran seorang auditor bukan berarti ia lupa menghitung. Hari-hari menjelang Lebaran berlalu dengan ketegangan yang mengendap. Bu Suryani dan Mbak Vero sibuk mempersiapkan rumah untuk keluarga besar. Rumahku. Mereka mengatur kamar mana untuk siapa, kamar mana untuk tamu, tanpa sekalipun bertanya kepadaku. Suatu sore, aku mendengar mereka berbicara di dapur. Mbak Vero berkata pelan, "Bu, kamar tamu di lantai bawah kan enak buat aku sama suami. Biar orang tua si Ratna itu, kalau maksa, datang. Ya, tidur di ruang tengah saja. Atau suruh ke penginapan." Bu Suryani tertawa kecil. "Betul, mereka itu orang kampung. Tidak usah dimanja. Nanti kalau kebiasaan, tiap tahun numpang." Aku berdiri di ambang pintu dapur, memegang segelas air yang lupa ku minum. Mereka melihatku. Tapi tak satu pun dari mereka merasa perlu menurunkan suara. Justru Mbak Vero berkata dengan senyum manis, Ratna, kebetulan. Nanti kalau bapak ibumu jadi datang, tolong mereka jangan pakai kamar mandi utama ya. Pakai yang di belakang saja, dekat gudang." Aku hanya tersenyum tipis. "Baik, Mbak." Di dalam hatiku, sesuatu berbunyi seperti kunci yang diputar. Klik. Perlahan, tapi pasti. Malam itu, aku membuka laci meja kerjaku. Ku keluarkan map coklat yang selama ini kusimpan rapi. Di dalamnya, ada salinan sertifikat rumah. Ada buku catatan keuangan usaha catering. Ada rekening koran yang mencatat setiap aliran uang selama 7 tahun. Aku tidak menyentuhnya dengan amarah. Aku menyentuhnya seperti seorang dokter memeriksa hasil laboratorium. Tenang. Teliti yang tidak mereka sadari. Di balik menantu pendiam yang selalu mengalah, ada seseorang yang tahu persis siapa berhutang apa kepada siapa. 3 hari sebelum Lebaran, hari yang kutunggu dan sekaligus kutakuti itu tiba. Ayah dan ibuku sampai di Jakarta. Aku sedang di kantor, menyelesaikan sebuah audit besar yang tidak bisa kutinggalkan. Ketika ponselku berdering, nomor ibuku, suaranya kecil, seolah takut. "Nak, kami sudah sampai depan rumah, tapi pintunya dikunci. Ibu mertuamu bilang rumah penuh, katanya suruh cari penginapan saja." Aku merasa darahku turun ke ujung kaki. "Ibu tunggu di sana. Ratna pulang sekarang." Aku meninggalkan pekerjaan. Aku memacu mobil menembus kemacetan menjelang Lebaran yang mengular. Sepanjang jalan, tanganku gemetar di setir. Bukan karena takut, tapi karena membayangkan wajah ayahku yang berdiri di teras rumah anaknya sendiri. Ditolak, seperti pengemis. Ketika aku tiba, pemandangan itu persis seperti yang kutakutkan. Ayah dan ibuku berdiri di teras. Koper tua mereka di samping kaki. Ibuku masih memegang sekantong oleh-oleh, keripik tempe dan gula aren dari kampung, yang tadinya ingin ia berikan kepada keluarga besan. Ayahku menunduk, memandangi ubin teras, seolah ada yang menarik perhatiannya di sana. Padahal aku tahu, ia hanya sedang menyembunyikan malu. Bu Suryani berdiri di balik pintu kaca. Tangannya bersedekap. Mbak Vero berdiri di belakangnya, memegang ponsel. Seakan sedang merekam sesuatu yang lucu. Aku turun dari mobil. "Bu, ini orang tua saya. Kenapa mereka disuruh menunggu di luar?" Bu Suryani membuka pintu sedikit. "Sudah ibu bilang, rumah penuh. Besok keluarga besar datang semua. Tidak ada kamar, suruh mereka ke penginapan. Nanti kamu yang bayar." "Bu, ini rumah," kataku, lalu berhenti. Ia memotong cepat. Dengan suara yang ia buat semanis mungkin, agar terdengar oleh tetangga. "Ratna, jangan bikin ribut di depan orang. Kamu ini menantu, belajar tahu diri. Orang tuamu juga harusnya tahu diri. Jangan main datang tanpa diundang." Kata-kata itu menampar udara. Ayahku mengangkat wajahnya sedikit, lalu menunduk lagi. Ibuku menggenggam tanganku dan berbisik, "Sudah, Nak, tidak apa-apa. Kita cari penginapan saja. Ibu tidak mau kamu bertengkar." Dan di sanalah
luka itu terasa paling dalam. Bukan pada penghinaan Bu Suryani, tapi pada ibuku sendiri, yang bahkan dalam keadaan diusir, masih memilih menjaga perasaanku dan perasaan orang yang mengusirnya. Aku menoleh ke arah pintu. Baskara ada di dalam. Mbak Vero menyahut sambil tersenyum. Ada. Tapi Baskara capek. Lagi tidur. Jangan diganggu. Aku memanggil nama suamiku sekali, 2 kali. Dari dalam, aku mendengar langkah kakinya. Ia muncul di balik ibunya. Matanya menghindar dari mataku. Ia melihat ayah dan ibuku di teras. Ia melihat koper itu. Lalu ia berkata dengan suara paling pengecut yang pernah kudengar. Ratna, sudahlah. Ikuti kata ibu dulu, biar tidak ribut. Saat itu, ada sesuatu di dalam dadaku yang tidak pecah, melainkan justru mengeras. Menjadi tenang, menjadi jernih. Aku menoleh kepada ibuku. Bu, ayah, ikut Ratna. Malam ini kita menginap di hotel dulu. Yang bagus. Ratna yang urus semuanya. Aku membawa orang tuaku pergi. Tapi sebelum pergi, aku menatap Bu Suryani sekali. Aku tidak mengatakan apa-apa. Aku hanya menatapnya. Dan untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, senyum di wajahnya sedikit goyah. Karena tatapan itu bukan tatapan menantu yang kalah. Itu tatapan seseorang yang baru saja memutuskan untuk berhenti kalah. Menurut kalian, kalau kalian ada di posisiku, apakah kalian masih akan bertahan diam? Tulis di kolom komentar. Aku ingin tahu, di kota mana kalian menyimak cerita ini. Malam itu, aku memesan kamar terbaik di sebuah hotel dekat kawasan wisata religi. Aku ingin orang tuaku tetap bisa berziarah ke makam para wali seperti impian mereka. Aku memesan makanan hangat. Aku memijat kaki ayahku yang bengkak karena perjalanan jauh. Ibuku duduk di tepi ranjang, memandangiku dengan mata berkaca. Nak, ibu minta maaf sudah bikin repot. Ibu tidak tahu kalau di sana keadaannya begitu. Aku menggenggam tangannya. Bu, tidak ada yang perlu ibu minta maafkan. Yang salah bukan ibu. Malam itu, setelah orang tuaku tertidur, aku duduk sendiri di balkon hotel. Aku membuka map coklatku sekali lagi, dan aku mulai menyusun rencana. Bukan rencana balas dendam. Aku tidak tertarik menghancurkan siapapun. Aku hanya ingin satu hal. Aku ingin kebenaran berdiri tegak. Dan aku ingin berhenti membiarkan orang yang salah merasa berkuasa. Yang mereka tidak tahu, di dalam map itu ada kunci untuk seluruh rumah kartu yang mereka bangun. Aku memandangi kota Jakarta dari balkon hotel malam itu. Lampu-lampu berkelip di kejauhan. Di suatu tempat di antara semua cahaya itu, ada sebuah rumah 2 lantai di Bintaro. Di sana, orang-orang sedang tertawa, merasa aman, merasa berkuasa. Mereka tidak tahu bahwa fondasi tempat mereka berdiri sebenarnya milik perempuan yang malam ini justru tidur di hotel bersama orang tua yang mereka usir dari pintu depan. Aku tidak merasa marah lagi. Amarah sudah habis terbakar 7 tahun yang lalu. Yang tersisa hanyalah kejernihan. Aku tahu persis apa yang harus kulakukan, dan aku tahu persis batas yang tidak akan kulewati. Aku tidak akan mengemis. Aku tidak akan berteriak. Aku tidak akan merendahkan diriku dengan menjadi sekejam mereka. Aku hanya akan membuka buku, membiarkan angka-angka berbicara, dan membiarkan kebenaran melakukan sisanya. Keesokan paginya, aku menelpon seorang kenalan lama, Pak Wibowo, seorang notaris yang pernah kubantu urusan pajaknya beberapa tahun lalu. Aku menjelaskan situasiku dengan tenang. Angka demi angka. Ia mendengarkan, lalu berkata, Bu Ratna, dari yang Anda ceritakan, secara hukum, posisi Anda sangat kuat. Rumah itu jelas milik Anda. Modal usaha itu juga tercatat sebagai pinjaman Anda. Tapi izinkan saya bertanya, apakah Anda benar-benar siap dengan konsekuensinya? Aku menatap layar ponselku sejenak. Di seberang jendela hotel, ayah dan ibuku sedang bersiap untuk ziarah, mengenakan pakaian terbaik mereka yang sederhana. Ayahku membantu ibuku mengenakan kerudung dengan tangan yang gemetar karena usia. Pak Wibowo, kataku pelan. Saya sudah sabar selama 7 tahun. Saya kira sabar itu ibadah. Tapi kemarin saya sadar membiarkan orang tua saya diusir dari rumah saya sendiri. Itu bukan sabar, itu pengecut. Saya siap. Rencana itu tidak kususun dengan amarah. Aku menyusunnya
seperti aku menyusun laporan audit. Rapi, bertahap, dan tak terbantahkan. Aku meminta Pak Wibowo menyiapkan pengukuhan resmi kepemilikan rumah, serta rincian legal atas pinjaman modal usaha catering. Semua sah. Semua tercatat. Tidak ada satupun yang kubuat-buat. Selama 2 hari berikutnya, aku menemani orang tuaku berziarah. Aku melihat wajah ayahku tenang untuk pertama kalinya, berdoa di makam para wali dengan khusyuk. Aku melihat ibuku tersenyum, membeli tasbih murah sebagai kenang-kenangan. Tawar-menawar dengan penjual seperti kebiasaannya di pasar kampung. Di salah satu makam, ibuku duduk di sampingku setelah selesai berdoa. Ia menggenggam tanganku dan berkata pelan, "Nak, ibu tidak pernah minta kamu jadi kaya atau punya rumah besar. Ibu cuma minta kamu bahagia. Kalau di rumah, itu kamu tidak bahagia. Kamu tidak harus bertahan hanya karena malu pada orang lain." Aku menahan air mata. Selama 7 tahun, akulah yang selalu merasa harus melindungi orang tuaku dari rasa khawatir. Tapi ternyata di saat aku paling rapuh, merekalah yang melindungiku. Aku memandangi punggung ayahku yang membungkuk berdoa. Punggung yang dulu tegap menggendongku saat kecil. Aku ingat bagaimana ayahku bekerja sebagai petani, menyekolahkanku sampai sarjana, dengan hasil menjual gabah sepetak demi sepetak. Dan orang-orang di rumah Bintaro itu berani menyebut ayahku orang kampung yang harus tahu diri. Setiap kali aku melihat orang tuaku bahagia dalam ziarah itu, tekadku semakin bulat. Bukan tekad untuk membalas dendam, tapi tekad untuk memastikan bahwa tidak ada lagi orang yang bisa membuat orang tuaku merasa hina di rumah manapun. Apalagi di rumah yang kubeli dengan keringatku sendiri. Malam takbiran tiba. Suara takbir bergema dari masjid di seluruh penjuru kota. Aku mengantar orang tuaku kembali ke kampung dengan travel yang nyaman. Setelah ziarah mereka selesai, ibuku memelukku erat di pintu mobil. "Nak, jaga diri. Jangan sampai kamu terluka karena membela ibu." Aku tersenyum. "Ibu tenang saja. Ratna tidak akan terluka." Justru sekarang, Ratna baru mulai sembuh. Setelah mobil orang tuaku menghilang di ujung jalan, aku menarik napas panjang. Lalu aku menyalakan ponselku dan mengirim satu pesan singkat kepada Pak Wibowo. "Pakistan, kita mulai besok." Setelah sholat Id, hari Lebaran pagi itu cerah. Di rumah Bintaro, keluarga besar Bu Suryani berkumpul. Ada belasan orang. Ada Mbak Vero dengan suaminya. Ada Sasha yang duduk manis. Ada adik-adik Bu Suryani. Ada sepupu-sepupu jauh yang datang untuk makan opor dan rendang buatan catering keluarga. Semua tertawa, saling bermaafan, sungkeman. Sebuah gambaran keluarga bahagia yang sempurna. Aku datang mengenakan gamis sederhana. Wajahku tenang. Bu Suryani menyambutku dengan sinis di depan tamu. "Nah, itu menantuku baru datang. Kemarin ngambek gara-gara orang tuanya. Dasar anak muda, tidak sabaran." Beberapa tamu tertawa kecil. Mbak Vero menimpali. "Untung ibu tegas. Kalau tidak, rumah ini bisa jadi penampungan orang kampung." Aku tidak menjawab. Aku hanya melakukan sungkem kepada Bu Suryani. Mencium tangannya sopan dan mengucapkan maaf lahir batin. Ia tampak puas. Ia pikir aku sudah menyerah. Ia pikir aku kembali menjadi menantu penurut yang biasa. Yang ia tidak tahu, hari itu aku datang bukan untuk menyerah. Aku datang untuk menutup buku. Setelah acara sungkeman selesai, saat semua orang sedang menikmati hidangan, bel pintu berbunyi. Mbak Vero membukanya. Di depan pintu berdiri Pak Wibowo, mengenakan batik rapi, membawa map tebal. Di belakangnya ada 2 orang lelaki berpakaian formal. "Selamat Idul Fitri," kata Pak Wibowo sopan. "Saya mencari Ibu Suryani dan Saudara Baskara. Ada urusan administrasi properti yang perlu diselesaikan." Suasana ruang tamu berubah. Bu Suryani mengernyit. "Urusan apa? Ini hari Lebaran. Tidak sopan sekali datang mengganggu." Aku berdiri dari kursiku. Perlahan, semua mata beralih kepadaku. "Bu," kataku dengan suara tenang, tapi cukup jelas terdengar oleh seluruh ruangan. Pak Wibowo datang atas permintaan saya. Beliau notaris. Saya rasa di depan seluruh keluarga besar yang Ibu hormati, ini justru waktu yang tepat untuk meluruskan beberapa hal. Baskara berdiri, wajahnya pucat. "Ratna, kamu mau apa?"
Aku menatapnya. Aku mau jujur. Mas, sesuatu yang selama 7 tahun tidak pernah kita lakukan di rumah ini. Aku membuka map coklatku. Aku mengeluarkan lembar pertama. Ini sertifikat rumah tempat kita berdiri sekarang. Silakan semua lihat. Nama yang tertera di sana hanya satu, Ratna Widiawati. Rumah ini saya beli dengan uang saya sendiri 7 tahun lalu, saat keluarga ini sedang menunggak kontrakan di Ciputat. Ruangan senyap. Seorang bibi meletakkan piring rendangnya perlahan. Aku mengeluarkan lembar kedua. Ini catatan modal usaha catering. Usaha yang selama ini ibu banggakan sebagai warisan keluarga. Modal awalnya 180 juta rupiah dari saya. Tercatat sebagai pinjaman. Ini rekening korannya. Ini bukti transfernya. Selama 7 tahun. Keuntungan usaha ini masuk ke rekening ibu. Sementara pokok pinjaman tidak pernah dikembalikan sepeser pun. Suara Bu Suryani mulai bergetar. Itu kan uang keluarga. Kamu ini istri Baskara. Wajar bantu keluarga suami. Aku mengangguk pelan. Betul, Bu, wajar. Dan saya lakukan dengan senang hati selama 7 tahun. Saya tidak pernah menagih. Saya tidak pernah menghitung di depan ibu. Saya biarkan semua atas nama keluarga, demi kata harmoni. Tapi kemarin, Bu, keluarga itu mengunci pintu di depan wajah ayah dan ibu saya. Orang tua saya yang datang jauh dari kampung, disuruh mencari penginapan seperti pengemis. Di rumah yang ibu sebut milik keluarga. Aku menoleh ke arah Mbak Vero, yang wajahnya kini seputih kertas. Dan Mbak, kemarin Mbak sempat berkata, kalau tidak tegas, rumah ini bisa jadi penampungan orang kampung. Saya setuju, Mbak. Rumah ini memang tidak boleh jadi penampungan. Tapi izinkan saya perjelas, siapa yang selama ini menumpang? Mbak Vero, yang sedari tadi, dia membeku. Tiba-tiba berdiri dengan wajah merah. Ini pasti rekayasa. Mana mungkin rumah ini punya kamu sendiri. Kamu pasti memasukkan surat-surat itu untuk menjatuhkan keluarga kami di hari Lebaran. Aku menatapnya tenang. Mbak, saya seorang auditor. Pekerjaan saya adalah memastikan setiap angka bisa dibuktikan. Silakan Mbak, periksa sendiri. Ini nomor sertifikat. Bisa dicek di kantor pertanahan. Ini rekening koran resmi dari bank. Bukan tulisan tangan saya. Kalau ada satu saja yang palsu, saya siap mempertanggungjawabkannya secara hukum. Tapi kalau semuanya benar, saya harap Mbak juga siap mempertanggungjawabkan setiap kata yang Mbak ucapkan kemarin di depan orang tua saya. Mbak Vero terdiam. Suaminya yang duduk di sebelahnya menarik lengannya pelan agar ia duduk kembali. Saat itulah salah seorang adik Bu Suryani, seorang paman yang selama ini kuhormati, karena ia satu-satunya yang selalu bersikap adil kepadaku, berdiri perlahan. Namanya Pak Darto. Ia memandang Bu Suryani, kakaknya sendiri, dengan tatapan kecewa yang dalam. Yani, katanya pelan, aku sudah lama curiga. Tiap kali aku tanya soal modal usaha, kamu selalu mengelak. Sekarang aku mengerti. Selama ini kalian hidup dari kebaikan menantu yang kalian injak-injak. Aku malu jadi keluargamu hari ini. Kata-kata Pak Darto seperti palu terakhir. Beberapa tamu mengangguk pelan. Ada yang menunduk. Ruangan yang tadinya penuh tawa lebaran, kini penuh keheningan yang berat. Bu Suryani menutup wajahnya dengan kedua tangan. Cukup. Cukup. Ratna, Ibu mengaku. Ibu salah. Tidak ada yang bicara. Bahkan, suara takbir dari luar terasa jauh. Pak Wibowo maju selangkah. Secara hukum, seluruh dokumen ini sah. Bu Ratna memiliki hak penuh atas properti ini. Beliau juga memiliki hak untuk menagih pinjaman modal usaha, lengkap dengan bunga wajar, atau memilih penyelesaian secara kekeluargaan. Saya di sini untuk memfasilitasi, sesuai keinginan klien saya. Bu Suryani terduduk di kursi. Untuk pertama kalinya, topeng lembut yang selalu ia pakai di depan orang lain benar-benar retak. Ratna, jangan begini. Di depan keluarga besar, kamu mempermalukan ibu. Dan disinilah, di tengah keheningan yang menusuk itu, aku merasakan sesuatu yang lebih besar daripada kemenangan. Aku merasakan pilihan. Aku bisa saja menghancurkan mereka sepenuhnya. Aku bisa menagih setiap rupiah dengan bunga.
mengusir mereka dari rumah hari itu juga, membiarkan mereka malu di depan seluruh keluarga besar, seperti yang mereka lakukan pada orang tuaku. Tapi aku memandang bayangan ayah dan ibuku, orang tua yang bahkan dalam keadaan diusir, masih memilih menjaga perasaan orang lain. Dan aku sadar, jika aku menghancurkan mereka dengan cara yang sama kejamnya, aku hanya akan menjadi versi lain dari Bu Suryani. Aku akan kehilangan satu-satunya hal yang selama ini kujaga mati-matian, harga diriku. Aku menutup map coklatku. Bu, kataku. Suaraku melembut, tapi tegas. Saya tidak datang untuk menghancurkan ibu. Saya datang untuk mengembalikan kebenaran ke tempatnya. Rumah ini milik saya. Mulai hari ini, itu diakui secara resmi. Modal usaha itu pinjaman saya. Saya tidak akan menagih bunga sepeser pun. Tapi usaha catering itu akan saya ambil alih pengelolaannya. Ibu boleh tetap bekerja di dalamnya sebagai karyawan yang digaji layak. Bukan lagi sebagai pemilik yang menggunakan uang orang lain sambil merasa berkuasa. Aku menoleh ke arah Baskara. Dan Mas, kita perlu bicara. Bukan sebagai menantu dan mertua, tapi sebagai suami dan istri, kalau memang masih ada yang bisa disebut begitu. Baskara tidak menjawab. Ia hanya menunduk, seperti biasa. Tapi kali ini diamnya tidak lagi menyakitiku, karena aku sudah tidak lagi menunggu ia berbicara. Malam itu, satu persatu, tamu pulang dengan wajah canggung. Keluarga besar yang tadinya memuji Bu Suryani sebagai ibu yang santun, kini berbisik-bisik di antara mereka. Kebenaran sekali terungkap. Tidak bisa lagi disembunyikan di balik senyum dan opor ayam. Dalam minggu-minggu berikutnya, banyak hal berubah. Kepemilikan rumah dikukuhkan secara resmi atas namaku. Aku memberi Bu Suryani dan Baskara waktu untuk memutuskan. Mereka boleh tinggal, tapi dengan aturan baru. Rumah itu rumahku, dan setiap orang yang tinggal di dalamnya harus memperlakukan sesama dengan hormat, termasuk dan terutama orang tuaku jika mereka berkunjung. Mbak Vero, yang selama ini merasa berhak mengatur rumah orang lain, tidak pernah lagi berani menampakkan diri dengan gaya bosnya. Sasha, yang dulu didudukan seperti ratu, perlahan menghilang begitu tahu sumber uang keluarga bukan lagi seperti yang ia kira. Usaha catering yang kukelola ulang justru berkembang pesat, karena untuk pertama kalinya pembukuannya jujur dan rapi. Ironisnya, Bu Suryani, yang kini menjadi karyawan bergaji layak, hidupnya lebih tenang secara finansial dibanding saat ia merasa jadi pemilik yang terus berhutang tanpa sadar. Sebulan setelah Lebaran, sesuatu terjadi yang tidak kuduga. Bu Suryani datang ke kamarku suatu malam. Ia berdiri di ambang pintu, tampak lebih tua dari biasanya. Lalu ia berkata dengan suara yang untuk pertama kalinya terdengar tulus. Ratna, Ibu minta maaf soal orang tuamu. Ibu salah. Ibu terlalu lama merasa berkuasa sampai lupa siapa yang sebenarnya menopang keluarga ini. Aku menatapnya lama. Aku tidak langsung menjawab, karena maaf yang sesungguhnya tidak diukur dari kata-kata, tapi dari perubahan. Lalu aku berkata pelan, Bu, saya menerima permintaan maaf Ibu, tapi bukan saya yang paling perlu Ibu mintai maaf. Lebaran depan, ayah dan ibu saya akan datang lagi, dan saya harap Ibu yang membukakan pintu untuk mereka. Air mata menetes di pipi Bu Suryani. Ia mengangguk. Ada satu sore yang membuatku benar-benar tahu bahwa aku telah memilih jalan yang benar. Beberapa minggu setelah semuanya reda, aku mendapati Bu Suryani sakit. Tekanan darahnya naik, dan ia harus dirawat 2 malam di rumah sakit. Mbak Vero, yang dulu selalu ada saat ada makanan dan uang, kini tak terlihat batang hidungnya. Sasha juga menghilang. Yang tersisa hanya aku. Aku bisa saja membiarkannya. Aku bisa saja berkata bahwa itu bukan urusanku lagi, tapi aku tidak melakukannya. Aku mengurus biaya rumah sakitnya. Aku membawakan bubur hangat. Aku memastikan ia mendapat perawatan yang layak. Bukan karena aku lupa apa yang ia lakukan pada orang tuaku. Aku tidak lupa, tapi karena aku memilih untuk tidak menjadi seperti dirinya yang dulu. Di ranjang rumah sakit itu, Bu Suryani menggenggam tanganku dan menangis. Ratna,
Kenapa kamu masih mau mengurus ibu setelah semua yang ibu lakukan? Aku tersenyum kecil. Karena, Bu, saya tidak mau menjadi orang yang menutup pintu di depan orang yang membutuhkan. Saya sudah pernah melihat betapa sakitnya diperlakukan begitu. Ia menangis lebih keras. Dan aku tahu, tangis itu berbeda dari air mata di kamarku dulu. Itu adalah tangis seseorang yang akhirnya benar-benar mengerti. Aku belajar satu hal dari semua ini. Kesabaran bukanlah membiarkan diri diinjak tanpa batas. Kesabaran sejati adalah kekuatan yang tahu kapan harus diam dan tahu kapan harus berdiri. Harga diri bukan tentang menang atau membalas. Harga diri adalah menolak untuk kehilangan diri sendiri. Bahkan saat kita punya semua kuasa untuk menjadi sekejam orang yang menyakiti kita. Beberapa bulan kemudian, aku dan Baskara memutuskan untuk berpisah baik-baik, tanpa amarah, tanpa perang. Ia bukan lelaki jahat. Ia hanya lelaki yang tidak pernah berani berdiri di sisi manapun. Dan aku sudah terlalu lelah menopang dua orang sekaligus. Aku memilih hidup dengan cara yang membuat hatiku tenang. Di luar sana, ada banyak perempuan yang seperti aku dulu. Perempuan yang menopang seluruh keluarga dengan diam. Lalu diperlakukan seolah kehadiran mereka adalah beban. Ada banyak orang tua yang seperti ayah dan ibuku, rela menelan penghinaan demi tidak menyusahkan anaknya. Dan ada banyak rumah yang secara hukum milik seseorang. Tapi di dalamnya, orang itu justru diperlakukan seperti tamu. Kalau kalian sedang merasa seperti itu, aku ingin kalian ingat satu hal. Menghormati keluarga tidak berarti menghancurkan diri sendiri. Membela orang tua yang membesarkan kita bukanlah dosa. Dan sabar yang sejati tidak pernah menuntut kita untuk membiarkan kezaliman terus berlangsung. Pernahkah kalian berada di posisi seperti ini? Ceritakan pengalaman kalian di kolom komentar. Lebaran berikutnya, ayah dan ibuku datang lagi ke Jakarta. Kali ini, pintu rumah terbuka lebar. Bu Suryani menyambut mereka di teras, membungkuk hormat. Membawakan koper ayahku masuk ke dalam. Di meja makan, tidak ada rendang mewah dari catering. Hanya ikan goreng, sayur asem, dan sambal terasi buatan tanganku sendiri. Tapi itu adalah makan malam paling tenang yang pernah kurasakan di rumah itu. Ibuku menggenggam tanganku di bawah meja. Nak, kamu sudah menyiapkan semua ini untuk kami sejak semalam, ya? Aku mengangguk, menahan air mata. Maafkan Ratna. Bu, seharusnya rumah ini menyambut ibu dan ayah dengan layak sejak dulu. Ibuku menarikku ke dalam pelukannya. Bukan salahmu, Nak. Yang salah adalah mereka yang tahu perbuatannya keliru, tapi tetap melakukannya. Dan kamu sudah memperbaiki semuanya dengan cara yang membuat ibu bangga. Ayahku berdiri di dekat jendela, memandang keluar, menyembunyikan matanya yang berkaca. Ia tidak pandai berkata-kata, ayahku. Tapi sesaat kemudian, ia berbalik dan berkata pelan, "Sudahlah, yang sudah berlalu, biarlah berlalu. Sekarang, hiduplah dengan cara yang membuat hatimu tenang." Nak, dan untuk pertama kalinya, dalam waktu yang sangat lama, hatiku benar-benar tenang. Malam itu, setelah orang tuaku tidur, aku duduk di teras rumahku sendiri. Rumah yang selama 7 tahun terasa seperti milik orang lain. Kini akhirnya terasa seperti rumah. Aku menatap pintu depan yang dulu dikunci di hadapan ayah dan ibuku. Pintu yang sama, kini terbuka untuk mereka. Aku tersenyum sendiri. Bukan senyum kemenangan atas siapapun, tapi senyum seseorang yang akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Usaha catering terus berkembang. Aku bahkan membuka cabang kecil dan mempekerjakan beberapa ibu rumah tangga dari kampung yang butuh penghasilan. Seperti ibuku dulu, setiap kali aku melihat mereka bekerja dengan kepala tegak dan dibayar dengan adil, aku merasa lingkaran itu akhirnya utuh. Kebaikan yang dulu kutabur diam-diam, kini kembali dalam bentuk yang jauh lebih besar daripada uang. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keluarga sejati bukan dibangun di atas kuasa dan ketakutan, melainkan di atas rasa hormat. Jangan pernah biarkan orang membuatmu percaya bahwa kesabaranmu adalah kelemahan. Dan jangan pernah malu untuk berdiri membela orang tua yang telah membesarkanmu. Karena bakti kepada mereka adalah salah satu kemuliaan yang paling sejati. Terima kasih, sahabat.
sudah menemani kisah ini sampai akhir. Kalau kalian punya cerita tentang keluarga, tentang mertua, atau tentang harga diri yang akhirnya berdiri tegak, tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Suara map laporan keuangan yang kubanting ke meja rapat memantul ke seluruh ruangan. 12 orang dewan direksi terdiam. Adik iparku, Vania, berdiri di ujung meja dengan wajah pucat pasi. Mbak Sinta, ini pasti ada kesalahan, katanya. Suaranya bergetar. Aku tidak menjawab. Aku hanya menatap satu angka di layar proyektor. Dana investasi 120 miliar yang masuk ke PT Mahacita Konstruksi 3 tahun lalu. Dana dari investor yang selama ini mereka sebut anonim. Mereka tidak pernah tahu siapa investor itu. Mereka tidak pernah penasaran. Mereka hanya menikmatinya. Mobil Eropa, tas mewah, klinik kecantikan, keanggotaan klub golf. Semua dari uang yang bukan milik mereka. Selama 5 tahun, mereka memanggil saya pembantu. Mereka menyuruh saya memasak, mengepel, dan menunduk. Mereka menampar saya, menjebak saya, dan mempermalukan saya di depan tamu. Dan selama 5 tahun itu, saya diam. Tetapi hari ini, kesabaran saya habis. Hari ini, di ruang rapat ini, saya akan mengambil semuanya kembali. Halo, sahabat. Selamat datang kembali di kanal ini. Sebelum kita mulai, izinkan saya bercerita dari awal. Dari pagi-pagi buta 5 tahun lalu, saat saya masih dianggap pembantu tanpa upah di rumah keluarga yang kini sedang gemetar di hadapan saya. Nama saya Sinta Pranata. 32 tahun. Selama 5 tahun. Saya menjadi menantu keluarga Mahacita. Dan selama 5 tahun itu pula, mereka tidak pernah tahu siapa saya sebenarnya. Mari kita mulai dari hari biasa. Hari yang sama dengan ribuan hari lain dalam hidup saya di rumah itu. Pukul 5:30 pagi. Lampu dapur di sebuah apartemen mewah di kawasan Menteng menyala lebih dulu dari matahari. Dapur dengan meja granit dan peralatan impor itu adalah impian banyak orang. Tetapi saya tidak punya waktu untuk mengaguminya. Dengan celemek terpasang, saya sudah berdiri di depan kompor selama 1 jam. Nasi uduk, ayam goreng lengkuas, telur balado, dan sambal kacang untuk lontongnya. Ini meja makan untuk 4 orang. Tetapi lauknya harus 10 macam. Jika kurang satu saja, ibu mertua akan menarik napas panjang. Napas yang lebih menyakitkan daripada kata-kata. Saat kuah sayur mulai mendidih, terdengar langkah sandal dari ruang keluarga. Itu Bu Hartati, ibu mertua saya. Pagi-pagi sudah ribut sekali. Gerutunya tanpa salam. Beliau duduk, mengendus piring, lalu mengerutkan kening. Sayurnya keasinan. Dari baunya saja ketahuan. Padahal beliau belum mencicipinya sama sekali. Maaf, Bu, saya buatkan lagi. Jawab saya pelan. Sudahlah, masih bisa dimakan. Masih bisa dimakan. Itulah pujian tertinggi yang pernah saya terima di rumah ini. Tak lama, Pak Gunawan, ayah mertua saya, keluar dengan setelan jas lengkap. 2 tahun lalu beliau masih memakai kaos oblong dan celana pendek. Sekarang beliau berdasi setiap pagi, seolah dunia sedang menunggunya. Suami saya, Reza, menyusul dengan wajah mengantuk. Sayang, dasi biruku di mana? Di lemari sebelah kanan. Gantungan kedua, tanpa ucapan terima kasih. Dia masuk lagi ke kamar. Saya hanyalah mesin penjawab lokasi barang. Itulah fungsi saya. Bahkan sebelum saya sempat duduk, mereka bertiga sudah mulai makan. Tidak ada yang menunggu saya. Tidak pernah ada. Saat itu, ponsel di meja berdering. Panggilan video dari Vania, adik ipar saya. Pagi, Ma. Suaranya manis. Suara Bu Hartati pun ikut berubah manis. Suara yang hanya keluar untuk putrinya. Lalu pandangan Vania di layar melirik saya. Ada Mbak Sinta juga. Hari ini nggak kerja. Santai banget ya akhir-akhir ini. Saya juga mau berangkat sebentar lagi. Jawab saya. Oh, rajin ya. Vania tersenyum penuh arti. Saya tahu itu sindiran. Dia pasti berpikir, menantu dari keluarga beraset ratusan miliar, repot-repot bekerja,
hanya untuk mencari uang receh. Setelah panggilan berakhir, Bu Hartati bergumam. Fania sibuk membangun nama keluarga, tapi ada menantu yang setiap hari keluyuran demi uang receh. Saya tidak menjawab. Saya hanya menyuap pelan. Di rumah ini, saya bukan keluarga. Saya adalah asisten rumah tangga tanpa upah dan tempat sampah emosi. Itulah peran saya selama 5 tahun. Setelah mereka pergi, saya mencuci piring di depan jendela. Pemandangan Jakarta dari lantai 27 begitu berkilau. Tetapi saya tahu, kemewahan itu bukan milik mereka. Yang mereka tidak tahu, kemewahan itu milik saya. Mari saya ceritakan bagaimana semua ini bermula. 5 tahun lalu, saat saya menikah dengan Reza, keluarga Mahacita sangat berbeda. PT Mahacita Konstruksi hanyalah perusahaan menengah yang tersengal-sengal. Pak Gunawan turun langsung ke proyek, memakai helm, berkeringat bersama para tukang. Bu Hartati, ibu rumah tangga biasa yang mengumpulkan kupon diskon dari brosur supermarket. Saat itu pun mereka tidak pernah hangat kepada saya. Tetapi setidaknya mereka tidak terang-terangan menghina. Mereka hanya tidak peduli. Saya bisa menerima itu. Saya menghibur diri. Seiring waktu, kami pasti akan lebih dekat. Reza pun begitu. Sifat manisnya saat pacaran cepat memudar setelah menikah. Tetapi dulu dia masih bertanya, sudah makan? Ketika saya pulang lembur. Sesekali kami masih menonton film di akhir pekan. Saya masih ingat tahun pertama pernikahan. Bu Hartati memang dingin, tetapi belum sekejam sekarang. Beliau masih sesekali menanyakan kabar orang tua saya, meski hanya basa-basi. Pak Gunawan kadang membawakan oleh-oleh dari proyek luar kota. Mereka miskin perhatian, tetapi belum penuh penghinaan. Saya ingat satu malam di tahun pertama, saat saya demam tinggi. Reza membelikan bubur dan menunggui saya sampai pagi. Saat itu, saya berpikir, mungkin keluarga ini hanya butuh waktu untuk menerima saya. Mungkin cinta tumbuh perlahan. Saya begitu naif, karena ternyata yang berubah bukan sikap mereka pada saya. Yang berubah hanya jumlah uang di rekening mereka. Namun semuanya berubah 2 tahun lalu. Suatu malam, saat makan malam, Pak Gunawan mengumumkan sesuatu dengan dada membusung. Perusahaan kita dapat suntikan dana 120 miliar dari investor besar. Mereka melihat potensi bisnis saya. Mereka tidak pernah bertanya, dari mana dana itu datang? Mereka hanya percaya itu buah kehebatan mereka sendiri. Padahal investor anonim itu adalah saya. Tetapi saat itu tidak ada yang tahu, termasuk Reza. Setelah dana itu masuk, keluarga Mahacita berubah total. Alih-alih mengembangkan perusahaan, mereka menghamburkannya untuk gaya hidup. Hal pertama, mereka pindah dari rumah sederhana di Bekasi ke apartemen mewah di Menteng. Saya masih ingat rumah lama di Bekasi itu. Rumah 1 lantai dengan halaman kecil. Tempat Bu Hartati dulu menjemur kerupuk dan Pak Gunawan memperbaiki genteng sendiri saat bocor. Rumah yang sederhana, tetapi setidaknya dulu terasa seperti rumah. Begitu pindah ke Menteng, dengan lantai marmer dan langit-langit tinggi, rumah itu justru terasa semakin dingin. Seolah semakin mahal dindingnya, semakin sedikit kehangatan di dalamnya. Bu Hartati menjadi pelanggan tetap butik kelas atas. Berganti tas bermerek setiap musim. Lemarinya penuh mantel puluhan juta. Pak Gunawan membeli 3 keanggotaan klub golf dan rutin menjamu klien di bar mahal. Reza mengganti mobilnya dengan sedan Eropa. Fania menjadikan klinik kecantikan di Jakarta Selatan seperti rumah keduanya. Makanan di meja pun berubah. Wagyu, abalone, kepiting. Yang menyiapkannya tetap saya. Bu Hartati mengawasi sambil berkata, bahan mahal. Jangan sampai gagal masak. Bersamaan dengan kekayaan, penghinaan pun naik kelas. Dulu saya hanya diabaikan. Sekarang saya direndahkan secara terbuka. Mereka memecat asisten rumah tangga yang lama, lalu berkata kepada saya, buat apa bayar pembantu kalau ada kamu? Sejak itu, seluruh apartemen 200 meter persegi menjadi tanggung jawab saya seorang. Menyapu, mengepel, mencuci, menyetrika, memasak,
3 kali sehari, dari subuh hingga tengah malam. Saat saya pernah meminta dipekerjakan kembali seorang pembantu, Bu Hartati menjawab dengan sinis, "Memangnya kamu kerja apa sampai capek? Cuma di rumah saja kok mengeluh." Beliau lupa atau pura-pura lupa bahwa saya juga bekerja di luar. Bagi mereka, pekerjaan saya hanyalah lelucon. Karena mereka pikir, untuk apa istri orang kaya bekerja? Mereka tidak tahu. Justru pekerjaan itulah satu-satunya tempat saya masih merasa menjadi manusia. Dan saya bertanya pada diri sendiri, kapan saya menjadi seperti ini? Bagaimana mungkin saya yang mengirim dana itu justru berdiri di dapur sebagai pembantu mereka? Jawabannya sederhana, karena saya memilih diam. Saya ingin melihat siapa mereka sebenarnya. Ketika mereka pikir tidak ada yang mengawasi. Dan 2 tahun ini, saya sudah melihat semuanya. Pagi itu, saya menutup keran, melepas celemek, dan mengganti pakaian. Bukan seragam pembantu, setelan kerja yang rapi. Karena di luar rumah ini, saya bukan menantu yang dihina. Saya adalah Sinta Pranata, auditor senior di sebuah firma keuangan independen. Dan sejak 6 bulan lalu, saya menerima satu penugasan yang tidak pernah mereka bayangkan. Mengaudit PT Mahacita Konstruksi. Hari itu di kantor, atasan saya, Pak Reno, memanggil saya ke ruangannya. "Sinta, klien meminta audit menyeluruh atas Mahacita. Ada laporan dugaan penyalahgunaan dana investasi. Kamu yang pegang, sanggup?" Saya menatapnya tenang. "Sanggup." Pakistan. Saya tidak memberitahunya bahwa Mahacita adalah keluarga suami saya. Saya juga tidak memberitahunya bahwa investor anonim yang dananya diselewengkan itu adalah saya sendiri. Malam itu, di perjalanan pulang, saya merenung lama di dalam mobil. Sebenarnya saya bisa saja menghentikan semuanya dengan satu telepon. Saya bisa mencabut dana, menutup kasus, dan pergi tanpa drama. Tetapi saya memilih jalan yang lebih sulit. Saya ingin mereka tahu, dengan jelas dan di depan banyak orang, apa yang telah mereka lakukan dan kepada siapa mereka melakukannya. Bukan untuk balas dendam, tetapi agar mereka tidak pernah lagi memperlakukan manusia lain seperti mereka memperlakukan saya. Sebagian pelajaran hanya bisa diterima ketika harganya cukup mahal. Pulang ke apartemen sore itu, suasana sedang ramai. Fania datang membawa belanjaan dari butik. Dia melempar tas-tas kertas ke sofa seperti melempar sampah. "Mbak, tolong rapikan. Aku capek," katanya tanpa menoleh. Saya merapikannya. Sambil merapikan, saya melihat struk yang terselip. Satu tas seharga 80 juta. Dibayar dengan kartu perusahaan. Saya memotret struk itu diam-diam. Bukan karena marah, karena itu bukti. Beberapa hari kemudian, ada acara arisan keluarga besar di apartemen. Tamu-tamu berdatangan, kerabat jauh, kenalan bisnis. Bu Hartati ingin pamer rumah barunya. Dan di tengah keramaian itu, saya tetap diperlakukan sebagai pelayan. Saya menghidangkan minuman, membersihkan piring, melayani setiap permintaan. Saat seorang tamu bertanya, "Ini siapa?" "Bu Hartati, asisten rumah tangga baru." Bu Hartati hanya tersenyum dan menjawab, "Iya," semacam itu. Saya berdiri di samping, mendengar jawaban itu. Menantu sendiri, diperkenalkan sebagai pembantu, di depan puluhan orang. Fania bahkan menambahkan sambil tertawa, "Lumayan, Mbak. Sekalian belajar sopan santun di keluarga terpandang." Beberapa tamu ikut tertawa. Saya hanya menunduk, membawa nampan kosong ke dapur. Di dapur yang sepi, saya berhenti sejenak. Menarik napas, lalu kembali tersenyum. Karena saya tahu, tawa mereka hari ini sedang saya catat satu persatu. Malam itu, Bu Hartati memanggil saya ke ruang keluarga. "Sinta, minggu depan ada rapat pemegang saham. Pak Gunawan butuh kamu masak untuk menjamu para investor. 10 meja. Kamu sanggup, kan?" "Sanggup, Bu," jawab saya. "Bagus. Setidaknya ada satu hal yang kamu bisa," sahutnya. Lalu tertawa kecil bersama Fania. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu, rapat pemegang saham itulah
yang sudah lama saya tunggu. Hari-hari berikutnya berjalan seperti biasa, tetapi saya bekerja dalam dua dunia. Di rumah, saya pembantu. Di kantor, saya auditor yang membongkar lapis demi lapis keuangan Mahacita. Dan apa yang saya temukan jauh lebih buruk dari dugaan saya. Dana 120 miliar itu nyaris habis. Bukan untuk proyek, untuk gaya hidup. Tetapi yang lebih mengejutkan, ada aliran dana keluar yang janggal. Puluhan miliar mengalir ke rekening pribadi atas nama Fania, lewat perusahaan cangkang yang dibuat seolah-olah vendor proyek. Adik ipar saya yang tampak hanya sibuk dengan tas dan klinik kecantikan. Ternyata otak penggelapan ini. Saya menelusuri lebih dalam. Fania membuat 3 perusahaan fiktif. Pak Gunawan menandatangani kontrak vendor tanpa pernah memeriksa. Bu Hartati menikmati hasilnya tanpa bertanya. Dan Reza, suami saya, namanya ada di salah satu dokumen sebagai komisaris perusahaan cangkang itu. Mereka semua terlibat. Sebagian karena serakah, sebagian karena malas berpikir. Untuk memastikan, saya menyamar sebagai calon vendor dan menghubungi salah satu perusahaan cangkang itu lewat telepon. Yang mengangkat adalah seorang pegawai bingung yang mengaku tidak tahu apa-apa. Hanya dibayar untuk meminjamkan namanya sebagai direktur. Saya merekam percakapan itu. Bukti bahwa perusahaan itu memang fiktif. Lalu saya menelusuri jejak transfer. Setiap akhir bulan, dana proyek mengalir ke perusahaan cangkang. Lalu dalam hitungan hari, berpindah ke rekening pribadi Fania. Polanya berulang, rapi, dan serakah. Total dalam 2 tahun, hampir 40 miliar lenyap dengan cara ini. Saya juga menemukan sesuatu yang membuat dada saya sesak. Sebagian dana itu digunakan Fania untuk membeli apartemen atas namanya sendiri di Kemang. Sementara saya yang membiayai semuanya. Tidur di kamar tanpa pendingin ruangan yang benar. Karena Bu Hartati bilang, menantu tidak perlu kemewahan. Malam itu saya duduk lama di meja kerja saya, menatap layar. 5 tahun pernikahan terbentang di kepala saya seperti rekaman lama. Saya ingat hari pernikahan kami. Saya ingat bagaimana saya, putri tunggal dari keluarga yang membangun grup investasi dari nol, memilih merahasiakan asal-usul saya. Ayah saya meninggal saat saya 25 tahun, mewariskan perusahaan dan kepercayaan. Sinta, katanya sebelum pergi, uang bisa membeli senyum, tapi hanya kesulitan yang menunjukkan hati seseorang. Ayah saya bukan orang yang tiba-tiba kaya. Beliau membangun semuanya dari sebuah kios kecil, sedikit demi sedikit, dengan tangannya sendiri. Beliau sering bercerita tentang masa mudanya, saat beliau dipandang rendah karena miskin, saat keluarga calon istrinya dulu menghinanya karena tidak punya apa-apa. Penghinaan itu, kata ayah, mengajarkan ayah satu hal, jangan pernah menilai orang dari pakaiannya. Karena orang yang hari ini kamu injak, bisa jadi orang yang besok memegang nasibmu. Maka saya menikahi Reza sebagai perempuan biasa. Saya bertemu dia di sebuah seminar, saat dia masih anak dari pengusaha menengah yang sederhana. Saya menyukainya, karena dia tampak tulus saat itu. Saya ingin tahu, apakah dia mencintai saya atau mencintai sesuatu yang lain. Maka, saya tidak pernah memberitahunya tentang warisan saya. Saya ingin dicintai sebagai Sinta, bukan sebagai pemilik grup investasi. Sekarang saya tahu jawabannya. Saya juga ingat, dana yang saya kirim ke perusahaan mertua 2 tahun lalu bukanlah sekedar investasi. Itu adalah ujian terakhir. Saya ingin memberi keluarga suami saya kesempatan untuk naik kelas dengan terhormat. Saya membayangkan, jika mereka menggunakan dana itu dengan bijak, suatu hari saya akan mengungkap jati diri saya dan kami akan menjadi keluarga yang sesungguhnya. Tetapi mereka memilih jalan lain dan dana yang dulu saya kirim sebagai jembatan justru menjadi cermin yang memperlihatkan keserakahan mereka. Saya tidak menangis. Saya menutup laptop dan menyiapkan langkah berikutnya. Keesokan paginya, ketegangan pertama datang lebih cepat dari rencana. Fania menemukan struk yang hilang. Dia tahu, 1 lembar tidak ada. Dia masuk ke kamar saya tanpa mengetuk. Mbak, kamu ambil sesuatu dari belanjaanku kemarin. Tidak ada yang saya ambil, jawab saya tenang.
Jangan bohong. Aku hitung struknya kurang 1. Mungkin terselip di tas. Vanya. Dia menatap saya curiga, lalu pergi. Tetapi sejak hari itu, dia mulai mengawasi saya. Dia menyuruh asisten rumah tangga harian memperhatikan kemana saya pergi. Dia bahkan memeriksa tas kerja saya saat saya mandi. Untungnya, semua bukti sudah saya simpan di tempat yang tidak akan pernah mereka sentuh. Di server firma saya, ketegangan kedua datang saat makan malam keluarga. Reza, untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, bertanya tentang pekerjaan saya. Sinta, kamu kerja di firma audit, kan? Firma mana? Saya menyebut nama firma yang berbeda. Dia mengangguk, lega. Saya tahu kenapa dia bertanya. Mahacita sedang gelisah karena kabar akan ada audit dari investor. Investor itu rewel sekali. Gerutu Pak Gunawan. Sudah kasih uang, masih mau ikut campur. Dasar tidak tahu diri. Saya menunduk ke piring saya. Investor yang tidak tahu diri itu sedang duduk satu meja dengan mereka, menyuapkan nasi ke mulutnya sendiri. Yang tidak mereka tahu, mereka sudah mulai panik. Esoknya, Pak Reno bercerita di kantor bahwa pihak Mahacita diam-diam mencoba menyuap firma audit agar laporan diperhalus. Mereka mengirim utusan membawa amplop tebal. Mereka pikir semua orang bisa dibeli, kata Pak Reno sambil menggeleng. Saya tolak. Tapi hati-hati, Sinta. Orang yang merasa terpojok bisa berbahaya. Saya hanya tersenyum tipis. Pak Reno tidak tahu seberapa dekat bahaya itu dengan saya. Setiap malam, saya pulang ke rumah. Orang-orang yang sedang berusaha menutupi kejahatan yang sedang saya bongkar. Ketegangan ketiga datang dari Bu Hartati. Suatu sore, beliau memanggil saya dan menyodorkan setumpuk dokumen. Sinta, tanda tangani ini. Surat persetujuan keluarga untuk pengalihan beberapa aset. Kamu istri Reza. Jadi kamu juga harus tanda tangan. Saya membuka dokumen itu. Isinya adalah pengalihan kepemilikan rumah dan beberapa aset Reza ke nama Vanya. Mereka sedang memindahkan harta, berjaga-jaga jika audit membongkar sesuatu. Apa saya boleh membacanya dulu? Bu, tanya saya. Untuk apa dibaca? Kamu tinggal tanda tangan atau kamu tidak percaya keluarga ini? Mereka pikir saya buta dokumen. Mereka pikir menantu kampungan ini tidak akan mengerti isi surat hukum. Baik, Bu, tapi izinkan saya membacanya malam ini. Besok saya kembalikan. Bu Hartati menarik napas kesal, tetapi mengizinkan. Malam itu saya memfotokopi seluruh dokumen. Ini bukti tambahan. Niat memindahkan aset untuk menghindari tanggung jawab. Lalu saya mengembalikannya tanpa menandatangani. Dengan alasan, ada satu kolom yang perlu diperbaiki notaris. Mereka percaya. Tetapi malam itu hampir berakhir buruk. Saat saya sedang memotret dokumen di kamar, pintu tiba-tiba terbuka. Reza berdiri di ambang pintu. Kamu sedang apa? Tanyanya curiga. Jantung saya berdebar, tetapi wajah saya tetap tenang. Saya membalik ponsel dengan santai, membaca pesan dari kantor. Ada lembur besok. Dia menatap saya sejenak, lalu mengangguk dan menutup pintu. Saya menarik napas panjang, 1 detik lebih lambat, dan semua rencana saya bisa runtuh. Sejak malam itu, saya semakin berhati-hati. Saya hanya bekerja dengan dokumen saat semua orang sudah tertidur lelap. Setiap hari, jaring semakin rapat, dan mereka tidak menyadarinya sama sekali. Tetapi ketegangan keempat hampir menghancurkan rencana saya. Dan kali ini, bukan dari arah yang saya duga. Suatu sore, Bu Hartati berteriak histeris dari kamarnya. Hilang. Kalung berlianku hilang. Seisi rumah geger. Kalung berlian senilai ratusan juta itu lenyap dari kotak perhiasannya. Dan tanpa berpikir panjang, mata semua orang langsung tertuju pada saya. Pasti kamu yang ambil, tuding Bu Hartati. Siapa lagi yang tiap hari masuk kamar ini untuk bersih-bersih? Saya tidak mengambilnya, Bu. Kata saya tenang. Bohong. Geledah kamarnya, perintah beliau. Vanya, dengan wajah yang terlalu bersemangat, langsung menuju kamar saya. Dan beberapa menit kemudian, dia keluar sambil mengangkat kalung itu tinggi-tinggi. Ini ada di dalam laci meja rias Mbak Sinta.
Seluruh keluarga menatap saya dengan penuh kebencian. Reza menggeleng kecewa. Pak Gunawan mendesis. Sudah kuduga. Perempuan kampung memang tidak bisa dipercaya. Saya menatap kalung di tangan Fania, lalu menatap matanya. Dan saat itu, saya tahu dia yang meletakkannya di sana. Dia sengaja menjebak saya. Mungkin karena curiga. Mungkin untuk menyingkirkan saya sebelum sesuatu terbongkar. Vania, kata saya pelan. Kamu yakin kalung itu ada di laci saya? Jelas. Aku yang menemukannya sendiri. Saya mengangguk. Kalau begitu, mari kita periksa rekaman kamera. Wajah Vania langsung berubah. Beberapa bulan lalu, saya diam-diam memasang kamera kecil di kamar saya. Bukan untuk hal seperti ini, tetapi untuk melindungi diri. Karena saya sudah merasa mereka mengincar saya. Rekaman itu memperlihatkan dengan jelas Vania menyelinap masuk ke kamar saya siang itu, meletakkan kalung di laci, lalu keluar. Saya tidak menunjukkan rekaman itu hari itu. Saya hanya menyimpannya, karena saya tahu ada panggung yang lebih besar untuk membongkar semuanya. Saya hanya berkata, saya punya cara membuktikan saya tidak bersalah, tapi tidak sekarang. Tunggu saja saat yang tepat. Mereka mengira saya menggertak. Mereka tertawa. Bu Hartati bahkan menampar bahu saya sambil berkata, pencuri kok belaga punya bukti? Saya menelan semuanya. Karena saya tahu setiap penghinaan hari ini akan menjadi beban yang mereka bayar berkali lipat nanti. Setiap hari jaring semakin rapat dari dua arah. Mereka mengincar saya dan saya mengincar mereka. Bedanya, hanya saya yang tahu siapa yang akan menang. Ketegangan kelima datang dari kecurigaan yang nyaris membongkar semuanya. Suatu malam, Vania mengikuti saya diam-diam saat saya keluar menemui Pak Reno di sebuah kafe. Dia melihat saya berbicara serius dengan seorang pria berjas, menyerahkan map tebal. Esoknya, dia menyindir di meja makan. Mbak Sinta semalam ketemu siapa di kafe? Mesra sekali kelihatannya. Reza langsung menatap saya tajam. Kamu ketemu siapa? Bu Hartati ikut menyambar. Astagfirullah, menantu macam apa? Malam-malam keluyuran dengan laki-laki lain. Sudah saya bilang, dia memang tidak benar. Mereka semua menatap saya, siap menghakimi. Inilah saat di mana perempuan lain mungkin akan panik, menangis, membela diri. Saya hanya meletakkan sendok. Dia atasan saya. Kami sedang membahas pekerjaan. Pekerjaan apa sampai malam-malam? Desak Reza. Audit. Jawab saya singkat. Sebuah perusahaan yang menyalahgunakan dana investor. Untuk sesaat, wajah Vania berubah. Hanya sepersekian detik. Tetapi saya menangkapnya. Dia takut. Audit perusahaan mana? Tanya Vania. Suaranya sedikit bergetar. Saya menatap matanya. Perusahaan yang sebentar lagi akan tahu siapa yang mencuri dari investornya. Ruangan hening. Lalu Bu Hartati tertawa mencemooh. Lihat, sok penting sekali. Auditor receh begitu saja bangga. Mereka tertawa. Mereka pikir saya hanya pegawai kecil yang sombong. Mereka tidak tahu. Mereka baru saja tertawa di depan eksekusi mereka sendiri. Tetapi malam itu, Vania tidak bisa tidur. Saya tahu. Karena saya mendengar langkahnya mondar-mandir di luar kamar saya. Tengah malam, dia mengetuk pintu kamar saya dan masuk tanpa menunggu jawaban. Mbak, katanya, mencoba terdengar tenang. Audit yang kamu bilang tadi, itu perusahaan apa sih? Aku cuma penasaran. Kenapa kamu penasaran? Vania, tanya saya balik. Kalau perusahaanmu bersih, kamu tidak perlu takut, kan? Wajahnya mengeras. Aku tidak takut. Aku cuma... Kamu ini siapa sih? Sebenarnya. Pembantu di rumah ini saja sok jadi auditor. Saya tersenyum. Kamu akan tahu siapa saya. Sebentar lagi, dia menatap saya lama. Lalu pergi sambil membanting pintu. Setelah itu, dia semakin gencar mengawasi saya. Tetapi semakin dia mengawasi, semakin dia kehilangan ketenangan. Dan semakin banyak kesalahan yang dia buat. Dia mulai memindahkan dana secara terburu-buru. Meninggalkan jejak yang justru memperkuat bukti saya. Orang yang panik selalu meninggalkan jejak. Dan Vania sedang panik.
Ketegangan keenam adalah penghinaan yang paling dalam. Hari rapat pemegang saham semakin dekat. Bu Hartati ingin acara itu sempurna. Beliau memperlakukan saya seperti catering pribadi. Daftar menu berubah 5 kali. Saya memasak hingga jam 2 pagi 3 hari berturut-turut. Di hari terakhir persiapan, saya kelelahan dan tidak sengaja menjatuhkan satu nampan kue. Bu Hartati murka. Beliau menampar tangan saya keras. Bodoh. Kue itu untuk tamu penting. Kamu pikir ini gampang dibuat. Bukan tangan saya yang sakit, harga diri saya yang dipukul. Saya berdiri diam. Maaf, Bu, kata saya. Maaf. Cuma itu yang kamu bisa, semprotnya. Untung Reza menikahimu karena kasihan. Kalau tidak, mana mungkin perempuan kampung sepertimu masuk keluarga ini. Fania menambahkan dari sofa sambil tertawa. Sudah, Ma. Biarkan saja. Mbak Sinta kan memang lahirnya untuk jadi pembantu. Tinggal cari yang lebih becus setelah ini. Saya membersihkan pecahan kue dari lantai. Tangan saya tidak gemetar. Hati saya sudah lama dingin. Dalam hati saya berkata, 3 hari lagi. 3 hari lagi, kalian akan tahu siapa yang sebenarnya lahir untuk memimpin dan siapa yang lahir untuk mencuri. Malam sebelum rapat, Reza masuk ke kamar dengan wajah serius. Sinta, besok rapat penting. Tolong jangan bikin malu. Kamu cukup di dapur saja. Urus konsumsi. Jangan muncul di ruang rapat. Saya menatapnya. Pria yang dulu saya pikir saya cintai. Pria yang 5 tahun mendiamkan saya. Dihina di rumahnya sendiri. Kenapa kamu diam saja, Reza? Tanya saya pelan. Selama 5 tahun, kamu lihat ibumu menghina saya. Kenapa kamu tidak pernah membela? Dia menghela napas. Seolah pertanyaan saya merepotkan. Mereka, keluargaku. Sinta, kamu cuma, kamu istriku. Tapi kamu harus mengerti posisimu. Posisi saya. Begitulah dia melihat saya, sesuatu yang harus tahu posisinya. Saya mengerti sekarang, jawab saya. Dan untuk pertama kalinya, dalam 5 tahun, saya tersenyum tulus. Karena besok, posisi kami semua akan ditentukan ulang. Hari rapat tiba. Pagi itu, saya bangun. Tetapi, saya tidak ke dapur. Saya mandi, mengenakan setelan terbaik saya, dan menata rambut. Saat Bu Hartati melihat saya keluar kamar dengan penampilan itu, beliau terkejut. Mau kemana kamu? Konsumsi tamu siapa yang urus? Hari ini, saya tidak memasak, Bu. Jawab saya tenang. Apa? Kamu berani membantah di hari sepenting ini? Hari ini memang penting, Bu. Karena itu, saya harus hadir, bukan di dapur. Beliau hendak membentak lagi, tetapi saya sudah berjalan keluar. Rapat pemegang saham digelar di ruang rapat besar PT Mahacita, lantai teratas gedung mereka. 12 anggota dewan, beberapa investor kecil, dan perwakilan investor anonim yang dananya 120 miliar. Saya tiba lebih awal dan menunggu di ruang sebelah. Dari balik pintu, saya bisa mendengar suara Bu Hartati dan Fania yang baru tiba, mengeluh tentang saya. Dasar menantu tidak tahu diri. Hari sepenting ini malah kabur entah kemana, kata Bu Hartati. Biar saja, Ma. Setelah ini, kita cari cara mengusir dia, balas Fania. Saya tersenyum tipis. Mereka tidak tahu orang yang sedang mereka rencanakan untuk diusir. Justru orang yang sebentar lagi akan menentukan nasib mereka semua. Pak Gunawan membuka rapat dengan percaya diri. Beliau memamerkan laporan yang dipoles rapi. Pertumbuhan, proyek. Masa depan cerah, semua bohong. Lalu moderator berkata, sekarang kita persilakan auditor independen yang ditugaskan oleh investor utama untuk menyampaikan temuannya. Pintu terbuka, saya masuk. Wajah Pak Gunawan membeku. Bu Hartati, yang duduk sebagai tamu kehormatan, menjatuhkan cangkir tehnya. Fania berdiri setengah dari kursinya, dan Reza menatap saya seperti melihat hantu. Sinta, apa-apaan ini? Kenapa kamu di sini? Suara Reza bergetar. Saya berjalan tenang ke depan ruangan, meletakkan map tebal di meja, dan menyalakan proyektor. Selamat pagi.
kata saya kepada seluruh ruangan. Nama saya Sinta Pranata, auditor independen yang ditugaskan memeriksa penggunaan dana investasi 120 miliar rupiah di perusahaan ini. Tunggu, potong Pak Gunawan, panik. Dia menantu saya. Ini konflik kepentingan. Audit ini tidak sah. Justru sebaliknya. Pakistan, jawab saya. Saya memang punya kepentingan, karena dana itu adalah milik saya. Ruangan terdiam total. Saya menekan tombol. Di layar muncul dokumen kepemilikan. Investor anonim yang selama 2 tahun ini Bapak sebut sebagai dewa penyelamat adalah saya. Melalui perusahaan investasi yang saya warisi dari mendiang ayah saya mengirim dana itu sebagai bentuk kepercayaan untuk membantu keluarga suami saya naik kelas dengan jujur. Wajah-wajah di hadapan saya berubah pucat satu persatu. Dan inilah yang Bapak dan keluarga lakukan dengan kepercayaan itu. Lanjut saya. Mengganti slide. Angka demi angka muncul. Tas 80 juta dengan kartu perusahaan. Keanggotaan golf. Klinik kecantikan. Lalu, yang paling mematikan, aliran puluhan miliar ke 3 perusahaan cangkang. Perusahaan-perusahaan fiktif ini, kata saya. Menunjuk layar. Didirikan untuk menyedot dana proyek. Pemilik manfaat sebenarnya adalah saudari Fania Mahacita. Ditandatangani oleh Bapak Gunawan sebagai pemberi kontrak. Dan dengan saudara Reza tercatat sebagai komisaris. Itu fitnah, Fania menjerit. Kamu mengarang semua itu. Saya menatapnya dingin. Saya tidak mengarang. Vania, ini rekening koran. Ini akta pendirian. Ini tanda tanganmu sendiri. Saya hanya membaca apa yang sudah kamu tulis. Pak Gunawan mencoba menyelamatkan diri. Beliau bangkit. Menunjuk saya. Ini semua salah paham. Audit ini cacat. Anak ini punya dendam pribadi pada keluarga kami. Dewan tidak boleh percaya satu pun, katanya. Saya menoleh kepada para anggota dewan. Silakan periksa sendiri. Setiap dokumen di map ini adalah salinan resmi dari catatan bank dan notaris. Tidak ada satu pun yang saya buat. Jika ada satu saja yang palsu, saya bersedia mempertanggungjawabkannya secara hukum. Salah seorang anggota dewan, seorang pria tua berkacamata, membuka map itu. Membaca beberapa halaman, lalu mengangkat wajahnya dengan ekspresi ngeri. Ini benar. Aliran dananya jelas sekali. Astaga. Satu persatu anggota dewan mulai berbisik. Wajah Pak Gunawan semakin pucat. Beliau tahu, ruangan ini sudah tidak lagi berpihak padanya. Saya mengeluarkan 1 lembar lagi. Dan ini, struk tas 80 juta yang kamu suruh saya rapikan minggu lalu. Dibayar dengan kartu perusahaan. Kamu memberikannya sendiri ke tangan saya. Fania menggeleng panik. Itu bukan bukti apa-apa. Kalau begitu, mari kita bicara soal bukti lain. Kata saya, tenang. Saya memutar sebuah rekaman di layar. Rekaman kamera kamar saya. Di sana, Fania terlihat jelas menyelinap masuk, meletakkan kalung berlian di laci meja rias saya, lalu keluar dengan tersenyum. Minggu lalu, kalian menuduh saya mencuri kalung ibu, kata saya kepada seluruh ruangan. Kalian menggeledah kamar saya, mempermalukan saya, bahkan menampar saya. Padahal, saudari Fania sendiri yang menaruhnya di sana untuk menjebak saya. Wajah Bu Hartati memerah, lalu memucat. Fania jatuh terduduk di kursinya, tubuhnya gemetar. Bu Hartati bangkit, suaranya melengking. Beraninya kamu mempermalukan keluarga ini setelah semua yang kami berikan padamu. Saya menoleh kepada beliau dengan tenang. Yang ibu berikan pada saya selama 5 tahun. Ibu memberi saya hinaan, dapur, dan kata masih bisa dimakan. Sementara saya, yang ibu sebut perempuan kampung, justru yang membiayai mantel-mantel di lemari ibu. Bohong. Kamu pembantu, kamu bukan siapa-siapa. Saya memang memilih menjadi bukan siapa-siapa di rumah ibu, jawab saya. Karena saya ingin tahu, siapa ibu sebenarnya. Ketika ibu pikir, saya tidak punya apa-apa. Dan sekarang, saya tahu. Beraninya kamu, desis Bu Hartati. Anak petani dari kampung, ibumu pasti tidak mengajarimu sopan santun.
Saya berhenti. Dari semua hinaan, ini yang paling sering beliau lemparkan. Tentang kampung, tentang orang tua saya. Bu, kata saya. Suara saya menjadi sangat dingin. Ayah saya, yang ibu hina sebagai orang kampung, adalah orang yang membangun grup investasi yang dananya ibu pakai untuk membeli setiap tas dan mantel di lemari ibu. Ibu menghina tangan yang memberi ibu makan selama 2 tahun ini. Itulah yang sopan santun keluarga terpandang ajarkan. Rupanya, Bu Hartati membuka mulut. Tetapi tidak ada kata yang keluar. Untuk pertama kalinya, beliau kehabisan kata-kata. Reza akhirnya bersuara. Gemetar. Sinta, kita bisa bicarakan ini baik-baik. Kamu istriku, apa yang menjadi milikmu? Menjadi milik kita juga, kan? Saya menatapnya, dan untuk pertama kalinya, saya merasa kasihan padanya. Reza, kamu menyebut saya istrimu baru ketika kamu tahu saya punya 120 miliar. Selama 5 tahun, kamu hanya menyebut saya, kamu harus tahu posisimu. Sekarang saya tahu posisi saya. Dan posisi saya bukan di sini. Saya berbalik ke seluruh dewan direksi. Sebagai pemegang dana investasi utama, saya menggunakan hak saya. Pertama, saya menarik kembali seluruh sisa dana investasi yang belum diselewengkan. Kedua, saya menyerahkan seluruh temuan audit ini kepada pihak berwenang. Karena penggelapan dana melalui perusahaan fiktif adalah tindak pidana. Ketiga, saya membatalkan seluruh perjanjian dengan PT Mahacita Konstruksi. Efektif hari ini. Kamu tidak bisa melakukan ini, teriak Pak Gunawan. Saya bisa. Pakistan, dan saya sudah melakukannya. Surat resminya sudah ada di tangan kuasa hukum saya sejak tadi pagi. Saya menutup map saya tanpa dana investasi dan dengan kasus pidana yang menanti. Saya rasa perusahaan ini tidak akan bertahan lama. Tetapi itu bukan lagi urusan saya. Saya berjalan menuju pintu. Di belakang saya, ruangan meledak dalam kepanikan. Fania menangis. Bu Hartati berteriak. Pak Gunawan terduduk lemas. Reza memanggil nama saya berkali-kali. Tetapi saya tidak menoleh. Di koridor luar, Bu Hartati mengejar saya. Untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, beliau memohon. Sinta, nak, tolong. Pikirkan lagi. Kita ini keluarga. Ibu? Ibu hilaf. Tolong jangan hancurkan kami. Saya berhenti dan menatapnya. Wajah yang dulu begitu angkuh, kini memelas. Bu, 5 tahun lalu, saat saya datang ke rumah ini sebagai menantu, saya juga memohon agar diterima sebagai keluarga. Ibu tidak pernah mendengarkan. Sekarang saya hanya melakukan apa yang sudah ibu ajarkan pada saya. Memperlakukan orang sesuai apa yang pantas mereka terima. Tapi Fania bisa masuk penjara, jerit beliau. Fania mencuri puluhan miliar dan menjebak saya dengan tuduhan palsu. Apa yang dia terima adalah keadilan, bukan kekejaman saya. Reza menyusul. Napasnya tersengal. Sinta, kumohon. Aku mencintaimu. Aku akan berubah. Kita bisa mulai lagi. Saya menatapnya dengan tenang. Reza, kapan terakhir kali kamu mengatakan mencintai saya? Sebelum hari ini, atau setelah kamu tahu saya punya 120 miliar? Dia terdiam. Dan keterdiaman itu adalah jawaban yang paling jujur yang pernah dia berikan. Itulah masalahnya, kata saya. Kamu tidak mencintai saya. Kamu baru saja jatuh cinta pada angka di rekening saya. Selamat tinggal, Reza. Saya berbalik dan masuk ke lift. Saat pintu lift menutup perlahan, saya melihat mereka semua berdiri di koridor. 3 generasi keluarga yang dulu begitu angkuh, kini hancur. Bukan karena saya menghancurkan mereka, tetapi karena mereka menghancurkan diri sendiri dengan keserakahan yang mereka pupuk dengan tangan mereka sendiri. Pintu lift tertutup, dan untuk pertama kalinya dalam 5 tahun, saya bernapas lega. 3 bulan kemudian, PT Mahacita Konstruksi dinyatakan pilot. Aset disita untuk menutup utang dan proses hukum. Pak Gunawan, yang dulu membusungkan dada di setiap rapat, kini harus bolak-balik ke kantor polisi dan pengadilan. Wajahnya yang dulu angkuh, berubah tua dalam hitungan minggu. Setelan jasnya yang mahal tergantung di lemari.
tidak pernah lagi dipakai karena tidak ada lagi klien yang ingin ditemui. Fania menghadapi tuntutan pidana paling berat. Dialah otak penggelapan melalui perusahaan fiktif. Apartemen di Kemang yang dibelinya dengan uang curian disita. Klinik kecantikan yang dulu menjadi rumah keduanya tidak lagi ia kunjungi karena namanya sudah tercoreng di mana-mana. Suaminya yang menikahinya karena mengira keluarga Mahacita kaya raya, mengajukan cerai. Begitu skandal terbongkar, Bu Hartati harus melepas apartemen menteng dan kembali ke rumah kontrakan kecil di pinggiran. Mantel-mantelnya, tas-tasnya, cincin-cincinnya, semua terjual satu persatu untuk biaya pengacara dan menutup sebagian kerugian. Perempuan yang dulu menjadi pelanggan VIP butik kelas atas itu, kini menawar harga sayur di pasar. Saya dengar beliau sering termenung di teras kontrakannya, memikirkan kemana semua kemewahan itu pergi. Reza mengajukan permohonan bertemu saya berkali-kali. Dia mengirim pesan panjang, kadang memohon, kadang menyalahkan saya. Kamu istriku, kenapa tega menghancurkan keluargaku? Tulisnya. Saya tidak pernah membalas, karena pertanyaan yang benar bukan kenapa saya menghancurkan keluarganya, tetapi kenapa selama 5 tahun dia membiarkan keluarganya menghancurkan saya. Surat perceraian saya tanda tangani tanpa ragu. Dia tidak mendapat apapun karena memang tidak pernah ada yang menjadi miliknya. Harta yang dia kira milik keluarganya sejak awal adalah milik saya. Saya tidak merasa puas. Saya juga tidak merasa menang. Saya hanya merasa lega. Seperti orang yang akhirnya meletakkan beban yang terlalu lama dipikul. Pagi ini, saya duduk di kantor saya sendiri, di lantai teratas gedung perusahaan investasi yang saya pimpin. Pemandangan Jakarta terbentang luas di balik kaca, sama seperti pemandangan yang dulu saya tatap sambil mencuci piring. Tetapi sekarang, saya menatapnya sebagai pemiliknya. Asisten saya masuk membawa secangkir teh. Bu Sinta, rapat dewan pukul 10 sudah siap. Terima kasih, jawab saya. Tersenyum. Saya mengangkat cangkir teh hangat itu. 5 tahun lalu, saya bangun subuh untuk memasak 10 lauk, menahan makian, dan tersenyum meski dihina. Hari itu, saya pikir kesabaran adalah kelemahan. Sekarang saya tahu, kesabaran adalah cara saya melihat kebenaran dengan jelas. Cerita ini mengajarkan satu hal. Jangan pernah menilai seseorang dari apa yang tampak di permukaan. Dan jangan pernah memperlakukan orang yang tampak lemah dengan semena-mena. Karena kamu tidak pernah tahu siapa sebenarnya yang sedang berdiri di hadapanmu. Di luar sana, ada banyak perempuan yang setiap hari menahan hinaan di rumah yang seharusnya menjadi tempat paling aman. Bertahan bukan karena lemah, tetapi karena mereka masih berharap akan dicintai. Ada juga banyak suami seperti Reza yang diam saat istrinya disakiti, lalu berpura-pura mencintai ketika ada yang bisa diambil. Ada pula para mertua yang lupa bahwa cara mereka memperlakukan menantu hari ini akan kembali kepada mereka di hari yang tidak mereka duga. Mereka pikir kekuasaan dan uang akan selamanya di tangan mereka, padahal roda kehidupan selalu berputar, dan orang yang hari ini di atas bisa esok berada di bawah. Luka batin tidak selalu sembuh dengan kata maaf, tetapi keberanian untuk berdiri dan memilih hidup yang benar itu selalu mungkin. Saya tidak membalas mereka dengan kebencian. Saya hanya berhenti membiarkan diri saya dihancurkan dan membiarkan kebenaran berbicara dengan sendirinya. Dalam hidup, kita selalu punya pilihan untuk bertahan, untuk pergi, atau untuk akhirnya berdiri membela diri sendiri. Yang terpenting bukan seberapa lama kita disakiti, tetapi keberanian kita untuk berkata cukup. Bagaimana menurut kalian? Jika kalian di posisi Sinta, apakah kalian akan diam selama 5 tahun atau berbicara lebih cepat? Ceritakan kisah kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menemani sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.